Salam Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jaya Andika Ledebili dengan NIM 2124027. Di video ini saya akan membahas sebuah topik tentang kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di negara Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam topiknya, terlebih dahulu kita memahami apa itu kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual adalah suatu tindakan pelecehan atau perlakuan semena-mena terhadap seseorang atau yang disebut korban. Bagi saya, kasus kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Apapun latar belakang korban, mereka tidak pernah layak mendapatkan perlakuan seperti ini. Penting untuk memahami bahwa kasus kekerasan seksual bukan hanya soal tindakan fisik, tetapi juga mencakup pemahaman verbal dan intimidasi psikologis. Masyarakat harus berhenti menyalahkan korban karena ini hanya memanfaatkan trauma yang mendalam bagi korban. Beberapa dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh korban dari kasus kekerasan seksual. Dampak yang pertama yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis dapat berupa trauma yang mendalam atau korban sering mengalami mimpi buruk, ingatan berulang atau flashback, dan ketakutan yang berlebihan. Lalu yang selanjutnya, depresi dan kecemasan. Kekerasan seksual dapat memicu perasaan putus asa, sedih berkepanjangan, dan rasa cemas dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, rasa malu dan bersalah. Korban sering merasa seolah-olah mereka adalah penyebab kekerasan tersebut, meskipun ini tidak benar. Yang terakhir, isolasi diri. Banyak korban menarik diri terhadap lingkungan sosial karena rasa takut atau khawatir terhadap stigma masyarakat. Yang kedua, dampak fisik. Dampak fisik dapat berupa cedera tubuh atau korban bisa mengalami luka memar atau cedera serius pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua, gangguan kesehatan reproduksi. Dalam beberapa kasus korban seksual dapat mengalami infeksi atau penyakit menular. Yang ketiga, kehamilan yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan, terutama jika tidak ada akses segera ke layanan medis. Lalu yang terakhir, ada gangguan tidur dan makan. Beberapa korban mengalami insomnia atau pola makan tidak teratur sebagai dampak dari trauma yang mereka alami. Lalu yang ketiga, ada dampak sosial. Yang pertama, stigma dan diskriminasi, atau banyak korban mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, bahkan disalahkan atas kejadian yang mereka alami. Yang kedua, kehilangan dukungan keluarga atau teman. Beberapa korban kehilangan dukungan dari orang terdekat karena lingkungan mereka meremehkan cerita yang disampaikan. Yang ketiga, ada putus asa sekolah atau pekerjaan. Korban sering kesulitan melanjutkan pendidikan atau bekerja karena trauma atau rasa takut akan kejadian yang mereka alami. Yang terakhir, ada penurunan partisipasi sosial. Korban mungkin menjauh dari kegiatan sosial dan publik, merasa tidak aman atau tidak percaya diri. Yang keempat, ada dampak hubungan pribadi. Tidak baik dalam hubungan romantis. Beberapa korban merasa sulit menjalin hubungan intim atau kepercayaan terhadap pasangan. Yang kedua, renggangnya hubungan dengan keluarga, yaitu trauma dan rasa malu sering membuat korban menjauh dari keluarga. Yang terakhir, ada pengaruh negatif pada anak. Jika kekerasan terjadi di lingkungan keluarga, trauma ini juga mempengaruhi anak secara psikologis.
Mungkin itu yang merupakan dampak-dampak dari kasus kekerasan seksual. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual. Yang pertama, edukasi sejak dini, yaitu mengajarkan anak-anak tentang batasan tubuh dan pentingnya menghormati orang lain. Yang kedua, peningkatan kesadaran. Kampanye dan sosialisasi tentang kekerasan seksual harus terus dibahas agar masyarakat semakin sadar. Yang ketiga, membantu korban. Jangan pernah menyalahkan korban, sebaliknya berikan bantuan dukungan moral dan bantu mereka mendapatkan profesional. Yang keempat, peningkatan keamanan publik. Di tempat-tempat umum dan transportasi harus memiliki sistem keamanan yang efektif, seperti CCTV dan hotline darurat. Yang kelima, penegakan hukum yang tegas. Kasus kekerasan seksual harus diproses dengan serius dan pelakunya dihukum sesuai aturan yang berlaku. Masalah kekerasan seksual adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman, saling menghormati dan bebas dari kekerasan. Dengan tindakan kecil dan kepedulian kita bisa membuat perubahan besar. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.